Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Eka Budiarti, NIM 2003092, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Penakuka, Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari komputer, yaitu prosesor, RAM, ROM, hard disk, monitor, dan VGA. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu prosesor. Apa sih itu prosesor? Jadi, prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Selain itu, prosesor juga disebut mikroprosesor. Mikroprosesor memiliki bagian terpenting seperti arithmetic logical unit yang melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program, dan control unit yang mengatur lalu lintas data seperti input, dan memory unit yang merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Selanjutnya yaitu perkembangan prosesor. Prosesor diawali pada tahun 1971 di mana Intel mengeluarkan prosesor pertamanya yang dipakai pada mesin hitung Boscom. Ini adalah penemuan yang memulai memasukkan sistem cerdas ke dalam mesin. Prosesor ini dinamakan mikroprosesor 4004. Chip Intel 4004 ini mengawali perkembangan CPU dengan mempelopori peletakan seluruh komponen mesin hitung dalam satu IC. Selanjutnya, pada tahun 1972, Intel mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari mikroprosesor sebelumnya. Mikroprosesor ini adalah mikroprosesor 8 bit pertama. Kemudian, pada tahun 1974, Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor terbaru dengan seri 8080. Selanjutnya, memasuki generasi pertama, prosesor 8088 dan 8086, di mana prosesor ini merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Kemudian pada 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras yang ada. Kemudian selanjutnya memasuki generasi 2 prosesor 80286. Pada tahun 1982, prosesor 80286 ini juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Selanjutnya, generasi ketiga prosesor 80386DX yang diluncurkan pada 17 Oktober 1985. Prosesor ini merupakan CPU 32 bit pertama. Selain itu, muncul prosesor 80386SX yang merupakan chip yang tidak lengkap namun sangat terkenal dari 386DX karena harga yang lebih murah. Selanjutnya, generasi 4 prosesor 80486DX dikeluarkan pada 10 April tahun 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Selanjutnya, memasuki generasi 5 Pentium Classic P54C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan superskalar yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap detik clock. Pada generasi ini juga muncul AMD atau Advanced Micro Device Pentium, di mana Pentium AMD ini dapat bersaing dengan chip-chip yang ditawarkan Intel. Dan AMD menggunakan teknologi mereka sendiri. Oleh karena itu, prosesor ini bukan merupakan klon-klon. Contoh produknya yaitu AMD K5 yang merupakan tiruan Pentium. K5 lama sebagai contoh dijual sebagai PR133 perform rating, bahwa chip ini dimaksudkan untuk bersaing dengan P166 Intel. Selanjutnya, generasi 6 Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai pada 1991 di Oregon, di mana prosesor ini diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor Rizki murni dioptimasi untuk
untuk memprosesan 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Perkembangan prosesor kemudian memasuki generasi 7 AMD K7 Athlon. Prosesor AMD utama yang sangat menggemparkan Athlon diperkenalkan pada Agustus 1999. Dalam bulan-bulan pertama, pasar menanggapi Athlon sangat positif, nampaknya mengungguli Pentium 3. Selanjutnya pada generasi ke-8 Intel Core 2. Prosesor generasi ke-8 adalah Core 2 yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut oleh Intel dinamakan dengan Intel Core Micro. Arsitektur penggunaan Core 2 ini menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core. Kemudian generasi ke-9, keluarga mikroprosesor Core 2 memperkenalkan pertama kali pada tanggal 27 Juli 2006 berbasis mikroarsitektur Intel Core. Selanjutnya transisi generasi ke-9 terdapat Pentium D450x10000. Intel Pentium dirilis pada 25 Mei 2005. Prosesor 2 core yang kedua core-nya tidak berada dalam satu dir. Selanjutnya yaitu RAM, ROM, dan hard disk. Yang pertama, apa sih itu RAM? Jadi, Random Access Memory atau biasa disebut RAM merupakan sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Perkembangan RAM. Tahun 1834, Charles Babbage mulai membangun pemikiran analytical engine cikal bakal komputer. Perangkat ini hanya menggunakan memori baca dalam bentuk punch card. Selanjutnya, pada tahun 1932, Gustav Tauschert menciptakan memori sederhana di Australia. Kemudian tahun 1996, Konrad Zuse mematenkan memori mekanik untuk digunakan dalam komputer. Selanjutnya tahun 1999, Helmut Schreier menciptakan sebuah memori prototipe menggunakan lampu neon. Kemudian tahun 1942, di Atanasoff Berry, komputer memiliki 60 bit letak kata 50 memori dalam bentuk kapasitor dipasang pada dua drum berbaris. Tahun 1947, Frederick Fries Los Angeles mematenkan penemuan yang menggunakan memori inti magnetik. Sejak ke era yang lebih modern, RAM atau Random Access Memory ditemukan oleh Robert Denmark dan mulai diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum komputer modern pertama dibuat IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM yang kita kenal sekarang bermula. Kemudian pada tahun 1970, IBM mulai mengembangkan memon yang dinamakan DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Kemudian tahun 1987, FPM DRAM ditemukan, di mana FPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris yang sama dari jenis memori sebelumnya. Selanjutnya, tahun 1995 diciptakan Edo DRAM atau Extended Data Output DRAM. Ini merupakan penyempurnaan dari FPM DRAM. Kemudian pada awal 1996 hingga 1997 mulai dikembangkan Synchronous Dynamic Random Access Memory atau CD-RAM. Kemudian tahun 1999 hadir DRD-RAM atau Direct Rambus DRAM. Memori ini mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya. Masih di tahun 1999, dua perusahaan besar mikroprosesor Intel dan AMD bersaing ketat untuk meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun kemudian keduanya menemui hambatan ketika meningkatkan RAM. Untuk menyelesaikan masalah ini, dikembangkanlah DDR atau Double Date Rate Transfer, yang awalnya dipakai pada kartu grafis
AMD sendiri menjadi perusahaan pertama yang menggunakan DDR RAM pada motherboardnya. Selanjutnya pada tahun 2000 ke atas era lahirnya DDR2 RAM, di mana RAM jenis ini menjadi yang paling banyak digunakan di pasaran. RAM jenis ini dikembangkan secara serius pada tahun 2005. Selanjutnya tahun 2007 hingga sekarang muncul DDR3 RAM, di mana memori jenis ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibanding DDR2. Selanjutnya adalah ROM. Read Only Memory atau biasa disebut ROM adalah suatu himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang mana dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. Ada 3 variasi dari ROM, yaitu PROM, EPROM, dan EEPROM. Hard disk dan perkembangannya. Jadi hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis, dokumen foto, video, musik, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM International Business Machine Corporation pada tahun 1956 silam dengan berat 500 kg yang hanya dapat menampung 5 megapiksel. Seiring berjalannya waktu, IBM mengeluarkan produk dengan nama IBM 1311 pada tanggal 11 Oktober 1962 dengan kapasitas penyimpanan mencapai 2 juta karakter pada disk. Perkembangan hard disk terus berlanjut tahun 1980, di mana Seagate meluncurkan hard disk 5,25 inci pertama dengan ST506. Kemudian pada tahun 1989, Western Digital membuat standar IDE Integrated Drive Electronic untuk semua ukurannya. Perkembangan hard disk sangat pesat pada tahun 1997 dengan adanya GMR atau Giant Magnet Resistance ditemukan oleh Peter Greenberg dengan DTTA 351680. IBM dapat mengatasi kapasitas 10 GB. Selanjutnya pada tahun 2001, Maxtor mengeluarkan hard disk Maxtor VL40 yang memiliki kapasitas cukup besar yaitu 20 GB. Kemudian Seagate meluncurkan hard disk Maxtor VL40 dengan kapasitas cukup besar yaitu 120 GB. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai sekarang, SanDisk atau SSD, di mana SSD atau Solid State Drive ini tidak berisi hemat daya, cepat dan sangat handal, merupakan kriteria HDD masa depan. Selanjutnya yaitu penggunaan RAM, ROM, dan hard disk. RAM digunakan untuk menyimpan data program aplikasi pada komputer atau laptop hingga smartphone saat perangkat dalam kondisi menyala. RAM juga berguna untuk menyimpan data dari aplikasi saat sedang digunakan. Kemudian ROM digunakan saat hendak menyimpan data atau file seperti dokumen, foto, video ke dalam perangkat. Selanjutnya hard disk. Hard disk digunakan sebagai tempat menyimpan data-data dan tidak akan hilang setelah komputer dimatikan dan dinyalakan kembali. Pembahasan selanjutnya yaitu monitor dan perkembangannya. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output dan secara grafis pada sebuah CPU, di mana monitor ini juga sering disebut sebagai layar tampilan komputer. Itu VGA. VGA atau Video Graphics Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Adapun jenis-jenis VGA yaitu VGA onboard, VGA card, VGA dan berdasarkan slotnya ada VGA tipe IGP, VGA tipe
PCI dan PCI Express. Selanjutnya yaitu saat membuka File Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawalan dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama F dan G. Lantas kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai alfabet? Jadi pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. PC IBM menggunakan sistem operasi CP/M atau Control Program for Microcomputer yang tidak memiliki hard disk. Pada saat itu, komputer PC tidak memiliki ROM penyimpanan memori yang cukup besar, sehingga Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer PC IBM atau yang lebih dikenal dengan PC-DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal atau hard disk sangat mahal, setiap komputer PC saat itu hanya memiliki satu floppy drive, di mana floppy drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS dan satu slot kedua diberi drive B untuk menjalankan program aplikasi. Pada rentang waktu yang sama, yaitu tahun 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambah ke komputer. Maka sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberi label drive C. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.